Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana kita mengoperasikan sebuah website sekolah. Nah, untuk website yang akan kita gunakan kali ini adalah seperti ini ya teman-teman. Yang pertama ada gambar logo di sini, nanti kita akan ubah bersama-sama melalui. Terus nanti di sini kita akan mengubah profil sekolah. Di sini ada sejarah, visi misi. Lalu selanjutnya akan mengubah tentang berita atau menambahkan berita, menghapus berita, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengubah pengumuman ini, jadi isinya kita bisa menambahkan, mengubah, dan menghapusnya. Terus ada kepala sekolah, sarana prasarana, dan yang terakhir nanti kita akan mengubah sekilas info ini. Ya, jadi itu untuk yang akan kita praktekkan kali ini. Kita fokus di video kali ini di tampilan awalnya website ini ya teman-teman. Nah, untuk langkah awal kita masuk ke website kita. Kalau teman-teman biasanya menggunakan domain sudah di hostingkan, jadi tinggal masuk ke www.smp atau sma sekian.sch.id, lalu di belakangnya kita tambahkan seperti ini ya teman-teman. Ya, saya tambahkan administrator. Jadi teman-teman tinggal kasih slide di belakangnya. Semisal smpn1palu.sch.id. Lalu belakangnya kasih garing slice, lalu tambahkan administrator. Oke, kalau sudah teman-teman, di sini kita masuk sebagai admin dengan akun yang teman-teman miliki. Ya, salah. Oke, kalau berhasil nanti tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Ya, ini tampilan dashboard dari administrator. Jadi akun admin yang teman-teman miliki untuk mengatur konten dari website kalian. Untuk pertama kita akan mengubah logo atas atau header dari website kita ya gitu teman-teman. Jadi cukup simpel, kita masuk ke modul web, lalu kita masuk ke logo website. Ya, di sini kita ganti logo ya teman-teman. Choose file. Di sini saya sudah siapkan logo sekolah. Ya, kalau sudah kita klik open, lalu klik update. Oke, dia berhasil. Di sini sudah logo terpasangnya terubah. Kita cek juga di halaman yang diakses oleh klien atau pengguna. Kita cek apakah dia sudah berubah atau belum. Kalau belum berarti dia loadnya gagal. Ya, dia di sini sudah berhasil berubah sesuai yang kita masukkan di sana. Oke, selanjutnya kita coba di profil sekolah. Kita ubah salah satu aja ya teman-teman. Jadi untuk cara mengubahnya itu setiap menu di sini sama. Jadi di sini jenisnya adalah profil sekolah. Kita ubah yang sejarah dulu ya. Kita cek di sini sejarah isinya apa. Ya, di sini sejarah isinya masih, maaf, belum ada informasi pada halaman ini. Dan di sini fotonya Tuturi Handayani. Kita coba ubah. Masuk ke halaman admin. Kita masuk di modul utama. Lalu kita masuk ke halaman baru. Ya, jadi modul utama, halaman baru. Jadi di sini banyak sekali menu, banyak sekali judul. Kita search di sini jenis informasi tadi. Jenisnya adalah sejarah. Jadi kita ketikkan sejarah, di sini muncul sejarah. Kalau visi misi juga teman-teman tinggal masukkan visi misi dan sebagainya. Lalu kita klik edit data. Kita ubah di sini data sesuai dengan yang di sekolah kita. Misal sejarahnya adalah sekolah ini berdiri sejak tahun titik. Nah, seperti ini. Ini bisa disesuaikan. Fotonya tinggal kita choose file. Semisal saya tambahkan foto random dulu ya teman-teman.
bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Tes ini saya sudah siapkan. Kalau sudah, kita klik update. Ya oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba refresh di halaman pengguna atau user yang akan melihat informasi di website tersebut. Kita reload. Ya, sudah berhasil ya teman-teman. Di sini fotonya sudah berubah sesuai dengan yang kita kirimkan. Lalu deskripsinya juga sudah berubah sesuai yang kita ketikkan tadi. Oke, clear. Kita kembali ke home. Untuk mengubah visi misi, struktur organisasi, dokumen, dan yang lainnya, caranya sama seperti tadi. Jadi cukup saya sampelkan satu menu saja. Untuk yang lainnya bisa teman-teman coba sendiri. Selanjutnya kita masuk ke berita. Ya, di sini ini akan coba kita tambahkan berita yang masuk ke highlight. Satu berita highlight, terus nanti kita masukkan dua berita yang tidak masuk highlight, gitu ya teman-teman. Kita masuk ke modul berita di sini. Lalu kita klik berita. Kalau kita mengubah berita yang sudah ada, tinggal kita klik yang di sini ada di action. Di sini di tengah-tengah warna hijau, di sini edit data. Kalau kita ingin menghapus, kita tinggal klik yang merah ini delete data. Tapi kalau kita menambahkan di sini menggunakan tombol tambah data. Ya, kita klik. Ya, sekarang kita tambahkan judul. Semisal di sini judulnya kita tambahkan berita highlight. Ya, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Judulnya tes berita di halaman website. Ya, seperti ini semisal. Kalau ada video YouTube yang akan disertakan, linknya bisa kita kopikan di kolom ini. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, itu opsional sih. Nah, kategori di sini bisa pilih, misal sekolah. Nah, untuk yang masuk highlight di atas, ya itu kita masuk yang di sini. Ya, sebagai headline. Headline di sini kita ya, terus yang lainnya kita tidakkan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Terus kita masukkan berita yang akan kita sampaikan. Semisal berita ini merupakan konten tes. Ya, seperti itu. Terus foto yang ditampilkan di website itu kita harus menambahkan. Di gambar ini kita choose file. Semisal saya menggunakan gambar yang tadi aja ya teman-teman. Jadi saya gunakan satu gambar dulu. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan tes ini. Keterangannya foto upacara semisal. Tagnya jadi itu termasuk apa? Semisal sekolah SMP gitu. Saya tambahkan. Oke, berhasil. Di sini jadi dua. Beritanya yang tadi cuma sikapi corona, di sekarang sudah ada dua berita. Nah, kita coba masuk ke halaman user kita atau klien yang mengakses website kita. Kita reload, apakah dia berubah? Nah, yang tadi di sini hanya satu berita, ya satu gambar saja. Sekarang sudah ada dua. Sudah ada dua berita di sini. Ya, sudah ada dua gambar, dua berita di sini. Oke. Kita lanjut ke kita tambahkan berita, tetapi berita itu tidak termasuk ke highlight atau tidak masuk ke headline dari berita itu. Kita tambahkan. Misal berita biasa, subjudul biasa, terus kategorinya kita masuk ke sekolah juga. Ini kita tidak semua, tapi pilihan ini kita iakan. Oke. Kalau sudah, kita tambahkan berita, misal teks terserah lah. Di sini saya ketikkan berita biasa 1.
Ya, di sini juga saya ubah berita biasa satu. Kalau sudah, gambarnya kita tambahkan. Gambarnya terserah ya teman-teman. Ini saya tes dulu. Ya, saya butuh gambar ini. Ya, saya misal pakai gambar inilah. Oke, sekarang tambahkan. Oke, sudah terkirim. Berita biasa satu sudah masuk di sini. Sekarang kita reload di halaman klien atau pengguna yang mengakses website kita. Ya, di sini dia tidak masuk di headline di sini. Ya, di headline cuma 2. Terus untuk yang kita tambahkan tadi, dia masuk ke artikel terbaru. Ya. Terus di sini artikel terpopuler, dia juga karena baru kita tambahkan, otomatis dia trafficnya masih di bawah. Pengunjungnya belum ada, tapi waktunya masih lebih baru berita yang kita masukkan pertama tadi. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita menambahkan berita tapi tidak masuk ke headline, yang kita centang itu bukan headline, dia akan masuk ke artikel terbaru. Tapi berita yang di sini apakah juga yang di headline ini apakah juga masuk ke berita? Ya, masuk. Bagaimana kita melihatnya? Kita lihat di sini, tampilkan lebih banyak. Jadi klien pengunjung website kita akan melihat semua berita yang kita posting di halaman website kita. Ya, itu ya teman-teman. Sudah oke, selesai. Selanjutnya kita akan mengubah foto dan identitas kepala sekolah kita. Ya, kita masuk ke halaman admin. Kita masuk ke di sini modul user, manajemen user. Ya, kalau sudah, kita ubah di sini yang username-nya dia adalah kepala. Ya, kita klik edit di sini. Terus kita ubah nama lengkapnya, misal Suhartoyo, misal seperti ini. Lalu kita ganti fotonya. Sesuaikan dengan masing-masing sekolah. Ya, di sini misal saya ubah foto kepala sekolahnya. Misal apa ya? Itu yang tadi aja deh. Jadi biar sama, tes ini. Kalau sudah, kita scroll ke bawah, kita klik update. Oke, sekarang kita kembali ke halaman akses dari pengguna website kita. Kita refresh. Nah, di sini kepala sekolah kita, identitas, namanya, dan fotonya sudah berubah ya teman-teman. Sudah berhasil. Sekarang selanjutnya kita coba baca sambutan. Di website ini juga sudah dilengkapi dengan sambutan kepala sekolah. Kita cek sambutannya seperti apa. Nah, seperti ini. Terus bagaimana kita mengubah teks dari sambutan ini? Mudah sekali teman-teman. Jadi kita masuk ke halaman admin, lalu kita masuk ke halaman baru tadi. Kan tadi tipenya banyak sekali ya, di sana ada sejarah, visi misi. Di sini kita cari yang sambutan kepala sekolah. Ya, di sini kita ubah. Di sini ada ya sambutan kepala sekolah. Kelompoknya termasuk ke sambutan Capsek. Kita edit. Judulnya bisa kita sesuaikan, sambutan kepala sekolah. Lalu isinya juga kita bisa menyesuaikan.
Ya, semisal seperti ini. Fotonya bisa kita sesuaikan. Ya, saya ubah foto ini dulu lah. Kalau sudah, kita update. Kalau sudah berhasil, kita cek di halaman yang diakses oleh pengguna website kita. Kita refresh. Ya, kita cek ke baca sambutan lagi. Ya, berhasil ya teman-teman. Di sini sambutan kepala sekolah di sini sesuai konten yang kita isikan. Terus di sini fotonya juga berubah sesuai yang kita isikan tadi. Oke, clear. Sekarang kita kembali ke home, kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengubah sarana dan prasarana. Di sini kan ada lapangan parkir, lapangan olahraga, ruang kelas. Nah, di sini kita bisa mengubahnya di mana? Tetap di halaman baru ini. Cuma kita search di sini yang masuk ke kelompok apa? Kelompoknya adalah sarana. Ya, di sini kelompoknya sarana prasarana semua. Kita bisa menambahkan dan kita bisa menghapus. Misal di sini ruang piket. Kita di sini ada ruang piket ya di halaman user. Coba saya ingin menghapus ruang piket. Tinggal saya klik yang X ini warna merah, hapus. Oke. Kalau sudah, kita coba cek di halaman pengguna. Kita reload. Seharusnya ruang piket ini hilang karena kontennya sudah kita hapus. Ya, di sini sudah hilang ya teman-teman. Sekarang saya ingin menambahkan kembali di sana. Saya akan menambahkan kembali untuk sarana prasarana. Jadi saya klik tambahkan data. Semisal judulnya seperti tadi, ruang piket. Halamannya isinya apa? Ruang piket berlokasi. Ya, semisal isinya seperti itu. Gambarnya bisa diisi atau tidak, terserah teman-teman. Jadi saya isi aja seperti tadi, gambarnya bebas. Kelompoknya jangan lupa dipilih ya teman-teman. Di sini kita ubah sebagai sarana dan prasarana. Urutannya kita sesuaikan karena sudah ada 1 sampai 7, berarti kita inputkan posisi 8 atau 9 untuk cari amannya. Kalau sudah, kita klik tambahkan. Ya, kalau sudah, kita cek di halaman user yang mengunjungi website kita. Masih proses. Oke, di sini ruang piket sudah berhasil masuk ke data. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu pengumuman ya teman-teman. Di sini kita akan menambah pengumuman yang ada di bawah highlight atau headline dari suatu berita. Di sini ada pengumuman. Kita masuk ke halaman administrator, admin. Untuk pengumuman itu ada di modul interaksi. Oh, bukan. Di modul sekolah, teman-teman. Di modul sekolah di sini pengumuman. Kita klik pengumuman. Kalau kita mengubah atau menghapus, bisa klik yang dua ini ya, teman-teman, menghapus warna merah ini. Untuk mengubahnya kita bisa menggunakan action dengan edit data. Saya akan menambahkan sekarang, tambah data. Semisal keputusan penerimaan peserta didik baru. Ya.
2020. Isinya bisa diisi kalau sudah fotonya. Oh, bukan foto ini teman-teman. Jadi kalau kita di sini keputusan penerimaan peserta didik baru, untuk pengumuman ini kita biasanya kalau pengumuman itu kan berupa file ya teman-teman. Jadi berupa selebaran seperti itu. Jadi di sini kita melampirkan selebarannya. Jadi scan-scanan dari file yang akan disebarkan ke pengunjung website seperti itu. Jadi saya sekarang akan misal ini. Saya kalau sudah tambahkan, ya sudah masuk keputusan penerimaan peserta didik baru. Kita reload di halaman pengguna. Oke, di sini sudah masuk. Jadi untuk pengumuman terbaru dia akan masuk ke atas ya. Jadi di atas, lalu yang lebih lama di bawahnya dan seterusnya. Seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke link terkait ya teman-teman. Link terkait ini kita bisa menambahkan link-link yang berhubungan dengan website atau berhubungan dengan sekolah. Semisal kalau sekolah sudah punya ya, biasanya sekolah-sekolah itu sudah punya website untuk e-learning atau ujian online atau sebagainya, itu bisa ditambahkan di sini linknya. Jadi masuknya di mana? Di modul sekolah, lalu kita masuk di menu link terkait. Bisa kita tambahkan, ya semisal kita menambahkan halaman, misal bisa disesuaikan ya untuk halamannya. Jadi saya di sini cuma sampel saja. Instagram, singkatan IG, terus URL-nya semisal saya menambahkan, saya cek dulu ya halamannya untuk Instagram. Jadi saya masuk ke halaman Instagram dulu. Ya, kalau sudah masuk seperti ini, tinggal saya kopikan untuk linknya. Copy, lalu kita pastekan di sini. Sudah, kita klik tambahkan. Instagramnya cukup. Ya oke, sudah tertambahkan di sini. Lalu kita cek di halaman pengguna. Harusnya di sini sudah bertambah. Tidak hanya Facebook, sudah ada Instagram yang kita tambahkan. Oke, berhasil ya teman-teman. Sekarang selanjutnya untuk menu yang terakhir ya, menu terakhir kita bahas di video kali ini. Untuk yang lainnya kita lanjutkan video selanjutnya. Jadi sekilas info ini kita akan mencoba menambahkan di sini. Sekilas info kita masuk ke admin, lalu di modul interaksi ya, di sini kita tambahkan sekilas info. Di sini ada menu sekilas info. Oke, kalau sudah kita tambahkan data. Oke, infonya bisa kita ketikkan di sini, info terkini. Bisa. Oke, kalau sudah fotonya bisa kita berikan atau kita kosongkan juga nggak apa-apa. Opsional sih ini. Jadi ini sebagai contoh, saya masukkan satu foto lalu klik tambahkan. Ya, kalau sudah di sini sudah ditambahkan ya teman-teman. Kita reload di halaman pengguna. Ya, sudah bisa ya. Di sini sekilas info sudah berhasil kita tambahkan di sini. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan seperti ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan bisa sampaikan di kolom komentar.
Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.